Kalau Kertajati ini beda, pemiliknya awalnya bukan Angkasa Pura II, pemiliknya memang pemerintah Jawa Barat. Ini yang dahsyat gitu. Kenapa sih dulu gubernur tuh pengen punya bandara? Ya karena warganya itu berjumlah 52 juta. Nah, makanya kenapa Cisumdawu ini sangat penting. Nah, saya coba benar-benar kemarin dari Bojong Soang nih, katakan dari kota besar saya. Dari Bojong Soang masuk Tol Buah Batu itu sampai ke kantor saya, ke ruangan saya itu 50 menit gitu. Jadi udah kayak ya kalau tinggal di Jakarta mah 50 menit kayaknya bisa pulang pergi tuh saya tuh. Betul, betul. Rencananya memang mau pulang pergilah nanti mah gitu. Iya, iya. Nah, jadi itu pentingnya. Maka ketika Mm. 2018 bandara ini dioperasikan, dimulai dioperasikan, kemudian tentu marketnya belum ada, gitu. Hmm. Marketnya belum ada. Kenapa? Karena orang juga masih terbiasa di saat itu untuk ke Jakarta, dan Jakarta Iya, juga waktu kan sudah mulai ada MBZ tuh, sehingga betul. mereka juga nggak terlalu lama, tapi ya tetap Iya, aja ada iya, titik macetnya ya. iya. Ya 2 jaman lah kalau lancar kalau MBZ kan. Ya, begitu 2019, nah ini larinya ke kebijakan Kang Ebin. Hmm. 2019 itu pemerintah memutuskan Bandung itu ditata ulang, Bandara Bandung. Maka Hmm. 2019 di stop penerbangan-penerbangan jet dari Bandung, dipindah ke Kertajati. Mulailah bandara kita ramai. Jadi kalau bandara itu memang memang seperti itu, harus seperti itu. Gitu, harus Hmm. diatur. Nah, begitu udah mulai rame 2019 kita tuh udah sekitaran 600.000 penumpang lah dalam 6 bulan. Jadi artinya 100.000 penumpang per bulan. Hmm. Itu kemudian di hit pandemi Oh. 2020-nya. Hmm. Gitu. Begitu 2020 di hit pandemi kan si owner ini harus ngatur gitu ya. Hmm. Bagaimana caranya supaya nggak mati dua-duanya gitu. Jadi Hmm. dibuatlah, Iya. diatur lagi yang penerbangan sudah berjalan di Kertajati dikembalikan ke Bandung. Jadi di Oh. Bandung. Dan di Bandung pun tentu penerbangan juga sangat sedikit karena pembatasan-pembatasan ini itu. Iya, iya. Sedikit di Jadi mana-mana otomatis ya. makanya berita-berita yang beredar tuh kan luar biasa. Iya. Bakuan, terus kemudian Iya. ya memang memang faktanya bandara segede itu gitu ya. Hmm. Kita bayangkan ya, posisi 100.000 orang waktu eh, 2019 itu Hmm. aja sepi Pak. Hmm. 100.000 itu. Jadi Karena bandaranya rasanya gede. sepi ya. Oke. Iya, karena bandaranya 2,7 juta gitu loh kapasitasnya. Kapasitasnya. Oh. Jadi kalau cuma 600.000 mah jadi nggak kelihatan ya 100.000 Iya. ini gitu. Hmm. Padahal itu flight kita waktu itu sudah 13 flight gitu ya. Jadi Hmm. 26 movement. Jadi pesawat tuh 26 kali bolak-balik lah. Waktu itu Hmm. sehari. Iya, iya, Ban- iya. Gitu. Kan dia, Intinya gitu. kan ini ada ini ya, apa namanya, dari Bandung satu ya, gitu ya. Itu mungkin yang banyak dari Bandung juga atau gimana nih? Oh Positioning ya. itu akhirnya apakah dari yang Cengkareng juga akan ada yang alokasinya ke sini, terus dari Bandung ke sini. Jadi siapa aja kah yang, jadi istilahnya teman-teman ini kalau misalnya dengar, misalnya, wah saya dari sini nih mau ke sini, atau saya kepentingannya ini, bagusan ke Kertajati, atau itu udah langsung ke Kertajati ininya gitu. Ya, jadi itu kita sebut catchment area namanya. Jadi Hmm. catchment area itu istilah di dunia penerbangan. Jadi catchment area kita itu memang tadi saya sampaikan, itu sebetulnya tidak juga mengandalkan Bandung sebenarnya, kalau secara Oh. catchment Hmm. area. Jadi Bandung ya nggak apa-apa, Bandung punya market, kita juga punya market gitu kan. Hmm. Karena market kita itu sebenarnya lebih luas. Tadi yang saya sampaikan, bahwa Oke. kita memang harus sedikit bersabar karena posisinya memang bandara ini sengaja dibangun di tempat yang sangat sepi dan tidak Hmm. dikenal Oke. gitu. Tetapi sekarang kalau teman-teman coba coba googling gitu, sekarang Majalengka sudah mulai terdengar suaranya karena di sana pun dari tadinya orang jemur padi pinggir jalan raya begitu, ya kan? Sekarang sudah di situ sudah hotel, ada Horizon di Hmm. sana, ada Hmm. Aston gitu yang deket-deket bandara itu. Jadi Hmm. mainlah ke sana nanti dilihat. Boleh nih, asik nih. Saya juga Nanti tertarik. udah dilihat, terus kemudian
oh ternyata ada kos-kosan nih kayaknya nih buat kita investasi. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi Langsung kos-kosan ya investasi. iya karena kan ini nggak ketampung Pak. Ya, Karyawan kita aja ya. dalam kondisi normal bisa 500 ya Hmm. karyawan, dan itu di mana tidurnya, kan saya aja ngekos kok gitu maksudnya. Hmm. Seperti itu, atau rumah-rumah warga yang kita Hmm. maksimalkan. Kang Dian, nyambung soal masalah catchment area, karena si Kertajati ini kan emang berada di tengah-tengah yang remote lah ya. Nah, Benar. kayak misalkan penduduk dari misalkan sekitarannya ya, berarti Indramayu, Kuningan, Tasik, Banjar, Sumedang, sebetulnya kalau mereka mau ke ke bandara biasanya kemana sih gitu ya? Apalagi mungkin yang di daerah perbatasan ke Jawa Ya, Tengah gitu ya. ya, ya ini dia tadi nyambung. Jadi karena wilayah yang remote, awalnya nih remote itu, habis ini nggak remote lagi nih. Hmm. Jadi dia tuh berada di wilayah mereka sebut Ciayu Majakuning. Jadi Ciayu Majakuning itu Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Nah, yang akan mengakselerasi ini adalah tumbuhnya industri di sekitaran Patimban, Subang. Nah, yang tadi saya bilang segitiga rebana, itu udah ada Perpres 81 yang mengatur pembangunan di 3 titik tersebut. Jadi Kertajati, Cirebon, dan Patimban. Itu akan dikembangkan industrinya ke depan tuh arahnya ke sana, Pak. Gitu. Karena kalau Jakarta kan udah crowd ya, kita akan geser ke sana. Nah, bagaimana mereka mengakses itu? Tadi yang pertama, jalur Cipali ini sangat strategis karena dari Cirebon lewat Cipali, dari Indramayu lewat Cipali, dari Kuningan juga nyambung ke Cipali. Kemudian kesananya sedikit Tegal Brebes juga ke Cipali. Kita pernah lakukan survei penumpang, kita sebut PEX gitu ya. Survei terhadap PEX itu ternyata Tegal Brebes lumayan banyak jumlahnya, Pak. Yang terbang kemarin kita waktu buka Surabaya, Bali, Denpasar, Balikpapan, itu dari Tegal Brebes lumayan banyak. Jadi ini berarti menunjukkan bahwa orang kalau sudah ada aksesnya berjalan gitu ya, beroperasi, ya sudah nggak ada Iya, kesulitan untuk mereka ke situ. iya, 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 betul banget ya. Dan yang menarik juga ini Patimban nih saya karena itu adalah port ya. Ya, Mungkin banyak ini juga ya. Jadi bukan hanya penumpang manusia aja, tapi juga kargo misalnya gitu ya. Itu ya, mungkin banyak akan bisa betul. banyak gitu ininya. Ya, sekarang ini yang investor yang masuk ke kita untuk mereka bikin cargo village itu udah ada beberapa. Bahkan sudah mulai, ya mereka ya kalau di kami kan memang ada apa namanya, upfront fee gitu ya, kita meminta sejumlah uang untuk masuknya mereka, keseriusan mereka, dan sudah ada yang membayar itu gitu untuk beberapa puluh hektar gitu. Jadi ini luar biasa sih, sudah mulai ramai Kang. Kalau nanti dilihat nih udah mulai, dulu mah waktu pertama masuk wah udah boro-boro ada hotel ya, kalau sekarang mah hotelnya udah sekelas Horizon kan sudah masuk gitu ya, Aston udah ada gitu gitu Kang Ebin. Jadi memang ini hanya butuh waktu sebentar lagi lah, mudah-mudahan nih bisa kita Luar buktikan biasa. gitu. Yang tadinya kuburan sekarang jadi rame lah gitu intinya. Gitu. Luar biasa. Kang Dian, kalau dukungan pemerintah sendiri bagaimana Kang Dian? Nah Pemerintah baik ini pemerintah nyambung daerah dengan maupun pusat. jadi ini nyambung dengan ini bandara ini siapa sih pemiliknya kan begitu ya. Ya, Jadi bandara-bandara di Indonesia itu dibagi 2 wilayah tuh. Jadi wilayah barat, wilayah timur, yang megang Angkasa Pura II, Angkasa Pura I, BUMN. oke. Nah, Angkasa Pura I kalau nggak salah 16 bandara atau berapa, sama kurang lebih Angkasa Pura II juga begitu. Nah, kalau Kertajati ini beda. Pemiliknya awalnya bukan Angkasa Pura II, pemiliknya memang pemerintah Jawa Barat. Ini yang dahsyat gitu. Kenapa sih dulu gubernur tuh pengen punya bandara? Ya karena warganya itu berjumlah 52 juta. Ya, Yang besar. sekarang di 52 juta itu ngasih PAD-nya ke Tangerang, ke tempatnya Kang Raki. Gitu kan. 52 juta kan ke sana tuh ngalirnya tuh Kang Raki tuh. Iya, betul. Nah, harusnya kan dia mengalir untuk Jawa Barat. Maka untuk pemerataan itu tadi dibangunlah bandara ini. Dengan uang siapa? Ya uang Pemda. Gitu. Padahal yang lain seluruhnya bandara itu dibangun oleh uangnya BUMN. Dalam hal ini berarti APBN kan begitu. Kalau kita pakai APBD. Nah, tetapi dalam perjalanan karena mengoperasikan bandara itu tidak bisa sembarangan, harus punya BUBU namanya, Badan Usaha Bandar Udara. Nah, BUBU inilah yang dibatasi di Indonesia hanya
AP1 dan AP2, maka kita bekerja sama dengan mereka. Nah, setelah bekerja sama, ternyata pada saat itu kerjasamanya operatorship, ternyata mereka berminat untuk membeli. Jadilah mereka sekarang kita juga sebagian sahamnya. 25% beli gitu Pak. Jadi memang sekarang sudah tidak ada isu sebetulnya kalau misalnya oke, Bandung close gitu kan. Ini kan baru terjadi di 2018 ke sini 2019 ya. Jadi Bandung close misalnya seluruhnya misalnya, lalu pindah ke Kertajati, ya kantong kanan kantong kiri sebetulnya. Iya, betul. Akan berbeda kalau AP2 tidak membeli saham kita. Gitu. Ya, Karena jadi dia hanya kompetisi gitu operator. ya kesannya ya. Jadi kita hanya bayar saja kepada mereka atas jasa mengoperasikan bandara. Kalau sekarang sudah jadi owner. Jadi ini membuat kita makin yakin gitu bahwa bandara ini pasti akan ramai. Gitu. Dan satu lagi memang bersamaan dengan pembangunan Bandara Kertajati, Husen itu juga diekspansi waktu itu oleh AP2 karena mungkin AP2 pada saat itu belum ngelirik bandara kita. Jadi dia ekspansi hampir at least 200 miliar kalau tidak salah di Bandung, memindahkan terminalnya waktu itu, merenovasi. Nah, setelah selesai bandara kita selesai jadinya mungkin kan harus diatur dulu nih gitu, pemerintah juga harus ngatur. Bagaimana dukungan pusat? Wah, dukungan pusat ini luar biasa Kang Raki. Jadi bandara itu ada dua sisi, namanya sisi udara, sisi darat. Kalau sisi udara itu semua wilayah yang tersentuh oleh pesawat, sisi darat itu yang tersentuh oleh penumpang. Nah, yang tersentuh oleh pesawat ini dibangunnya oleh pemerintah pusat, Kang. Itu jadi kayak runway, itu runway pemerintah pusat yang bangun, bukan kita. Gitu. Luar biasa. Jadi ini dukungannya mereka dan itu ratusan miliar, hampir seingat saya sekitar 800-900 miliar itu untuk runway dan taxiway itu. Gitu, dan itu bukan kita yang bangun, itu memang pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya dukungan mah udah dahsyat. Makanya kita sebenarnya sekarang tinggal menunggu sambil kita meramaikan komersialisasinya, ya kita menunggu kebijakan-kebijakan untuk mendorong. Salah satunya nih yang sekarang ramai nih. Jadi berkaitan dengan haji misalnya. Dan haji itu akan dimulai besok nih Minggu, Kang. Perdana nih. Kertajati memberangkatkan jamaah haji di hari Minggu malam. Gitu kan. Ini penerbangan perdana dari Jawa Barat langsung ke Jeddah. Nah, pakai pesawatnya apa? Pakai SV. Saudi. Ya kan? Pakai SV. Nah, kemudian ini apa namanya? Bagaimana tuh perjuangannya tuh? Gitu kan. Itu juga kita harus infokan nih, Kang, bandara kita ini bukan bandara kecil. Bandara itu akan terlihat besar kecilnya selain dari terminal, tetapi sebenarnya lebih akan terasa itu bicaranya di runway. Karena panjang runway itu menentukan pesawat jenis apa yang bisa masuk. Jadi ada pesawat terbesar di dunia ini kan Antonov ya namanya. Antonov. Nah, pesawat Antonov ini di Bandung jelas nggak bisa. Jangankan Antonov, pesawat yang kecil-kecil aja ya paling itulah yang ada sekarang ya. Nah, kalau Antonov itu kemarin sempat mendarat di kita. Mereka refuel di kita. Jadi itu juga sekalian membuktikan kepada dunia bahwa ini dibangun dengan runway yang bisa didarati oleh pesawat sangat besar. Pesawat bahkan terbesar. Antonov nggak bisa di Cengkareng juga nggak bisa kayaknya ya, Kang? Oh, bisa. Oh, Cengkareng bisa Antonov. Bisa. Cuman kalau untuk masuk ke situ kan tripnya itu padat banget dia. Iya. Gitu ya. Gitu. Ya karena sekarang tuh sering ini kan apa namanya? Kalau suka ngantri sekarang juga kan, ya kalau misalnya itu juga mungkin jadi ini ya kalau kapasitasnya nggak terlalu gede, suka banyak ngantri itu orang udah masuk pesawat tapi lama berangkatnya tuh. Karena katanya ngantri itu, misalnya di Bali orang-orang suka pada, lama banget nih gue nggak berangkat gitu. Kalau lagi rame-rame. Ya jadi itu tuh makanya master plan kita itu ke depan tuh runway-nya kita akan 3 runway sehingga nanti itu akan sangat besar. Sekarang kan 1 runway itu. Nah, saya cerita sedikit. Jadi runway itu dilihat dari panjangnya dan lebarnya. Kalau panjang runway sudah di atas 3 km, nah itu udah pasti bisa didarati. Yang besar-besar. Kemudian lebarnya mesti 60 meter. Nah, kita lihat perbandingannya ke Bandung. Bandung itu 2,2 km.
Lebarnya 45 meter. Jadi otomatis yang Bandung ini nggak bisa pesawat-pesawat besar. Gitu. Nah, dan pengaruh meskipun pesawat kecil, pengaruh ketika dia turun di Bandung, maka Kang Ebin pasti akan ngerasakan bagaimana pesawat itu direm. Gitu. Karena kalau nggak direm bablas ke masa depan. Kan di depan sana ada kuburan itu. Oh iya, iya. Kan? Kalau Jangan dilihat sampai dari ya. atas, Husein itu di ujungnya Tirta kuburan. ya. Jadi ujung sebelah sana kuburan, ujung sebelah sininya penduduk gitu kan. Betul, Jadi betul. kalau bablas dikit ya ke rumah penduduk, kalau ke Hmm. sana bablas dikit ke kuburan kan gitu. Nah, itu kondisinya memang sudah padat banget. Di Kertajati kosong, kanan kiri memang lahan kosong, jadi si runway-nya aman gitu loh. Makanya kalau nanti mendarat di Kertajati mah sudah pasti enak. Kenapa? Karena nggak langsung ngerem tuh pilot-pilotnya. Gitu. Nah, selain itu juga Bandung memang ada sekian puluh obstacle pada saat mau mendarat. Makanya kalau ada cuaca bermasalah sedikit aja dia udah langsung harus muter-muter karena memang pada saat turun itu kan udah banyak gedung tinggi juga, ya banyak obstacle. Gitu. Itu pengaruh Kang gitu. Makanya pilot-pilot yang mendarat di Bandung itu memang luar biasa, mereka berpengalaman gitu. Kalau di Kertajati mah sebetulnya ya istilahnya mah makanya kita dipakai latihan sekarang itu. Jadi selama pandemi ini kan orang bilang, wah bandara tidak beroperasi. Kita beroperasi. Karena kita dipakai latihan dan jet pribadi mah tetap masuk gitu ya. Jadi kita tuh nggak pernah berhenti beroperasi. Banyak orang bilang, oh bandaranya udah nggak beroperasi ya Pak. Beroperasi selama pandemi pun operasi. Karena bandara itu nggak bisa, begitu kita announce bahwa bandara kita beroperasi, maka seluruh dunia itu akan tahu dan bisa menjadikan bandara kita sebagai alternate kalau mereka mau mendarat. Kan ada hal-hal gawat darurat tuh kita bisa mendarat. Itu. Tapi kalau nggak beroperasi, wah ini yang bisa jadi masalah gitu. Gitu Kang. Jadi seperti itu kapasitas bandara kita dari sisi runway-nya sudah memungkinkan untuk bisa. Kemudian berapa luas sih parkir pesawat? Di kita tuh bisa parkir 22 pesawat. Jadi kebayangkan ya. Jadi 22 pesawat tuh ya pesawat kan gede-gede gitu. Kayak gitu. Itu baru di stage 1. Nanti ada stage 1B itu akan kita kembangkan. Jadi kita mah sudah siapkan infrastrukturnya yang untuk bandaranya udah siap lah ya, udah besar, tinggal diramein aja sekarang dengan aksesibilitas yang nyambung. Kemudian alternatif ini Pak yang masih ngaruh buat orang Bandung itu pasti masih pengaruh tuh gini. Selain jarak ya, nanti kalau jaraknya sudah dekat, sudah lewat Cisumdawu itu, nah itu tuh berarti kan udah nggak ada isu tuh. Jadi pasti Kang Iwan lebih pilih Kertajati daripada ke Jakarta. Lebih jelas, lewat Cisumdawu kan 50 menit. Nah nanti challenge-nya yang kedua adalah pilihan waktu terbangnya. Itu yang akan jadi challenge buat kita para pengelola nih gitu. Bagaimana kita meng-attract maskapai untuk mau menambah jadwal. Nah, salah satu contoh kan yang kita kerjakan sekarang, kita sudah buka sekarang nih rute internasional untuk Kuala Lumpur, Kang. Oh iya betul. Yang pakai Air Asia itu sudah seminggu 2 kali, Kang. Seminggu 2 kali. Nah, menyusul setelah ini terbang kemarin beberapa kali, ternyata di luar dugaan kita loh sebenarnya. Mereka bisa 1 kali terbang tuh yang terakhir itu sekitar 125 orang sekali terbang. Jadi udah mulai penuh gitu ya. Dulu mah ada cerita dari Kertajati mah yang terbang cuma 1 orang. Kita enggak, 125 orang. Dan itu rutin Rabu, Minggu. Besok kan berarti ada yang datang lagi Rabu, Minggu terus. Nah, ternyata barusan kita dapat info dari teman-teman operator bahwa sudah ada Super Airjet yang juga mau terbang di rute yang sama. Nah, itu tuh gitu. Kalau udah mulai ada yang memulai gitu. Nah, itu. Kemudian SAJ dengan rute yang sama loh, sama-sama Kuala Lumpur. Kebayang nggak tuh? Nanti dia masih berharap wah masih bisa melihat sliding. potensi ininya ya, marketnya gitu. Challenge-nya banyak. Salah satunya yang kemarin kita berat itu adalah masalah harga aftur. Wah, itu juga. Ya kan pesawat itu begitu mendarat, dia kan langsung isi aftur ya. Nah, di kita afturnya jauh lebih mahal dari bandara-bandara lain. Jadi maskapai akhirnya kan nggak tertarik mendarat di kita. Mahal afturnya kan gitu. Nah, ini udah kita selesaiin nih. Alhamdulillah kemarin kita sudah ke Pertamina minta
bantuan kementerian-kementerian terkait gitu ya untuk minimal menyamakanlah dengan bandara lain gitu. Bandara Belum lain sampai domestik atau internasional, Kang? enggak afturnya. Afturnya dibandingkan dengan harganya Oh, dengan bandara sekitar semua di Indonesia. di Jadi kayak Indonesia. misalnya di Cengkareng harganya misal ini, Maya, saya Ya, kan nggak hafal ya, detailnya. misalnya Misalnya 100 gitu. Cengkareng 15.000 gitu, kita Hmm. 16.000 gitu. Dulu mah selisihnya gede. Oh, Kebayang nggak satu kali ngisi berapa ribu liter? Kalau nggak iya salah benar. 6.000 gitu. Jadi, aduh itu selisihnya udah kerasa banget. Seingat saya pernah ada diskusi waktu itu untuk ke umroh ya, untuk penerbangan umroh itu mesti 80 juta selisihnya sekali penerbangan itu. Oh, gede Sehingga ya. maskapai juga bingung ya gitu mau Iya, narik berapa gitu. iya, ke Jadi penumpang. hantaman ke kita itu luar biasa, Kang Ibin, Kang Iwan Hmm. gitu. Ketika kita ingin narik maskapai bilang, gua kalau terbang dari lu 80 juta lebih mahal, subsidi dong. Waduh, kan ngeluarin duit lagi kita tuh. Makanya ini pelan-pelan sekarang kita benahi. Nah, Pertamina mengatakan begini, boleh disamakan, tapi sehari minimal 8 kali terbang. Kan Hmm. gitu. 8 kali terbang. Jadi, waduh ini Volumenya juga gede ya. untuk yang awal kan pasti berat. Kalau dulu 2019 kan kita sehari udah 26, sekarang kan masih berat. Tapi insya Allah ini diskusi kita kemarin sudah berhasil minimal mendekati harga Cengkareng lah sekarang. Gitu. Oh, ayam telur itu mah ya namanya. Gitu. Aduh, itu luar biasa. Tapi ini sudah mulai pecah gitu masalahnya. Dengan kita buktikan Air Asia sudah mulai terbang, berarti harga sudah mulai gitu. Tapi kan orang luar kan ngelihatnya, ngapain terbang dari Kertajati, gitu. Mahal, kan udah jelas gitu. Mahal, jauh, terjelas, sebanyak lah ininya. Gitu. Gitu, Kang Ibin. Gimana Kang Iwan ya? Ya, yang menarik ini Kang Dian, dengan luasan bandara yang besar gitu ya. Maaf, ini ada penduduk 2.700 hektar gitu ya. Ini kan potensinya sebetulnya sangat besar sekali itu. Mulai dari sisi komersialisasi gitu ya. Dan mungkin sebetulnya ini cuma masalah momentum sih. Yang saya agak menarik adalah kayak misalnya di Singapura, mereka punya bandara besar, Changi gitu ya. Sampai mereka punya Jewel of Changi itu, yang akhirnya orang tuh ke sana bukan mau ke bandaranya, mau jalan-jalan di airportnya gitu ya. Kapan nih kita punya kayak Jewel of Changi di Jawa Barat gitu ya? Ya kita buka deh jalur Swedia Kertajati lah. Nah, itu dia. Boleh juga.